Kira-kira seberapa kencangkah mobil bermesin diesel jika kita melakukan remap? Di video ini kita akan bahas secara detail data-data yang bisa gua share melalui video ini. Seperti yang kita tahu, mobil diesel adalah mobil dengan bermesin kompresi yang sangat tinggi. Jadi dari standarnya saja, mobil diesel ini memiliki kompresi tekanan pembakaran yang sangat tinggi. Satu hal yang menjadi beban terhadap mesin diesel adalah emisi. Yang dimana banyak sekali mesin diesel yang seharusnya tenaganya lebih buas menjadi ciut karena emisi tersebut. Jadi kalau kita beli mobil diesel, kita melakukan pembelian terhadap mobil bermesin diesel, tenaga yang ada di spek terhadap mesin tersebut bukanlah tenaga sesungguhnya, melainkan tenaga yang sudah dipotong-potong, yang sudah disunat-sunat demi kelayakan uji emisi. Lalu apakah fungsi remap? Fungsi remap adalah memaksimalkan potensi dari tenaga mesin tersebut. Jika kita melakukan remap terhadap mesin diesel, banyak sekali potensi yang bisa kita otak-atik. Mulai dari menaikkan boost pada turbonya, menutup bagian IGR-nya sehingga sirkulasi pembuangannya lebih halus dan lebih baik untuk mesin, lalu menaikkan debit solarnya. Parameter-parameter basic inilah yang akan diotak-atik oleh si pihak remap saat mesin diesel kalian itu melakukan remap. Dan hanya mengotak-atik parameter ini, kenaikan pada mesin diesel saat melakukan remap biasanya tenaganya naik dari 20-30%. Jadi kalau biasanya tenaganya itu misalnya 130 atau 150 HP pada saat standar pabrik bisa menjadi 170, 180, ya sekitar segitu tergantung sehatnya mesin pada mobil kalian. Kenaikan horsepower pada mesin diesel cukup signifikan, tapi yang paling signifikan adalah kenaikan torsinya yang biasanya mungkin porsi standar mobil kalian mungkin di 300 Nm, setelah melakukan remap bisa jadi di 370 Nm, 350-an mm, naik sekitar 50 Nm dari 300 mm, biasanya sekitar segitu. Tapi berbeda dan berbanding terbalik sekali dengan mobil bermesin bensin. Jika kita melakukan remap, misal kondisi mesin kalian standar stoknya itu di dyno hanya tembus di 100 HP. Jika melakukan remap ya kenaikannya mungkin hanya 107 HP, 110 HP. Ya sekitar segitulah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada mesin bensin parameternya tidak banyak yang bisa dirubah. Beda dengan diesel. Diesel itu dalam standar pabrik ya, banyak batasan-batasan diberi oleh pabrikan sehingga tenaganya menciut demi emisi yang layak. Oke, kalau kita ingin memodifikasi remap dengan stack lebih kencang lagi, apa yang harus kita lakukan? Contoh paling simpel adalah melakukan penggantian terhadap downpipe, full exhaust misalnya, atau melakukan penggantian filter. Untuk penggantian filter ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya jika kita tidak melakukan remap, bahkan bisa bikin mobil kalian ngempos. Banyak yang belum tahu ya, kalau sekiranya mobil standar nggak kita apa-apain, belum kita tuning, kita iseng mengganti open filter. Biasanya ada sebagian mobil ketika kita ganti jadi open filter jadi ngempos. Karena debit udaranya itu tidak dituning ulang. Jadi alangkah baik ya kalau kalian ingin melakukan penggantian open filter atau ganti filter yang lebih plong, ada baiknya konsultasi dulu dengan pihak tuner. Atau jika kalian ingin melakukan remap, biar nggak 2 kali bayar remapannya, ya coba ganti dulu downpipe, full exhaustnya mungkin, atau filternya jadi yang bikin plong. Jadi saat melakukan remap sudah dikalibrasi ulang. Nah, untuk remap stack 2 ini biasanya kenaikannya itu sekitar 30-an sampai 40-an%. Tapi ini lebih ke torsinya. Karena kalau HP pada diesel itu nggak bisa gain-nya terlalu banyak karena terlimitasi oleh putaran RPM. Lalu untuk melakukan remap stack 3, ini agak sedikit lebih advance. Seperti kalian harus ganti nozzle, ya kalian harus menambahin kayak pendingin-pendingin pada transmisi. Hal-hal seperti itu perlu kalian lakukan. Dan biasanya pada stack 3 ini turbonya pun udah nggak sanggup untuk menahan boost yang terlalu besar. Biasanya kalau turbo-turbo standar itu kita boost sampai 2 bar ke 3 bar, itu tidak akan lama usia turbonya. Belum lagi piping di intercoolernya yang biasanya bawaan pabrik itu masih berbahan karet, itu bakal kembang kempis. Makanya banyak banget pihak-pihak yang memodifikasi mobilnya itu di stack 3 itu udah ganti intercooler semua, yang aluminium, yang pipingnya juga udah bukan karet, ada yang bahan aluminium, ada yang bahan stainless dan lain-lain. Dan untuk remap stack 3 ini kenaikannya lebih dari 100%.